Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas bimbing doa, silakan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Ya, bagus. Hari ini masuk semua. Untuk hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN. Ya, sebelum itu silakan alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Sudah? Ya. Untuk hari ini PPKN kita akan membahas hubungan nilai-nilai Pancasila dalam praktek sehari-hari. Apa saja hubungannya? Kira-kira kalau di keluarga, di masyarakat, di sekolah, kira-kira hubungannya apa ya? Kita lanjut. Nah, sebelum mengarah materi yang kita pelajari, Pak Guru akan mengulas sedikit materi yang dulu atau yang kemarin kita bahas. Ya, kemarin itu kita bahas tentang Pancasila. Apa sih bunyinya? Pancasila yang pertama apa? Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua? Kemanusiaan dan kebenaran. Yang ketiga? Persatuan Indonesia. Yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kali ya. Ya. Pancasila merupakan dasar negara atau ideologi suatu negara. Sebagian besar atau sebagian dasar negara, sebagai dasar negara dan ideologi, Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, minggu kemarin kita telah membahas ini. Nah, sekarang kita membahas hubungannya. Lah, tujuannya apa? Tujuan materi hari ini yaitu yang pertama, murid kalian ya, mampu menghubungkan setiap sila dengan nilai-nilai kebaikan, apa? Royong, keadilan, persatuan, itu tujuan utama. Tujuan yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi contoh nyata ya, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya hari ini. Tujuan kita mempelajari hari ini. Sampai sini jelas? Oke, kita lanjut. Nah, materinya nilai-nilai Pancasila sebagai kebaikan yang saling berhubungan. Tuh, ya. Pancasila terdiri dari 5 sila yang tidak bisa dipisahkan. Jika satu sila dihilangkan, maka nilai kesatuan dalam Pancasila akan hilang. Jadi 5 sila itu tidak boleh hilang salah satu pun. Jelas ya? Oke, kita sambil nulis. Sila pertama bunyinya apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjadi dasar bagi sila lain, yaitu iman kepada Tuhan dan mengajarkan manusia untuk berlaku adil
adil, berlaku adil ya, menjaga persatuan dan kesatuan serta menjunjung nilai kemanusiaan. Bisa lihat gambarnya. Nah, perhatikan gambar berikut ini ada Raffi ya sedang berdoa. Nah ini agama apa? Kalau ini? Kalau ini? Ya, kalau itu? Kalau ini? Kalau ini? Berarti agama yang diakui di Indonesia ada berapa? Ya, lanjut. Sila pertama, aktivitas ibadah pada gambar yang tadi termasuk contoh perilaku mengamalkan nilai Pancasila sila pertama. Sikap saling menghormati dan toleransi perlu kita terapkan agar kehidupan beragama menjadi damai, tentram. Ya, kalau kalian bayangkan kalau misalnya agama 6 agama yang ada di Indonesia tidak saling menghormati, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Akan terjadi perselisihan. Ya, tahukah kamu apa makna sila yang pertama? Maknanya yaitu kebebasan untuk menganut agama bebas, ya, dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran yang diyakini. Artinya bebas, kamu boleh memeluk agama selain agama Islam, bebas, ya, boleh bahasa agama Kristen, Buddha, Hindu atau yang lain, ya, boleh. Ini bebas untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Nah, nilai-nilai sila pertama Pancasila yaitu percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi atau menghormati antar pemeluk lain. Tiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi bahwa uli maksa, nggak boleh maksa. Kau kudu Kristen, kau kudu penghujung nggak boleh. Ya, tidak kok. Pak, saling menghargai dan menghormati kebebasan beragama. Ketika ada teman kalian yang berbeda agama, ya kalian menghormati, tidak boleh diejek, ya, harus menghargai. Ini contoh tindakan penyimpangan sila pertama, yaitu pertama durhaka kepada orang tua, itu tidak boleh. Penyimpangan itu yang tidak boleh ya. Yang kedua, perusakan tempat ibadah, rusak tempat ibadah Kristen, ya, gereja nggak boleh, pura nggak boleh, apalagi coret nggak boleh. Bahkan tempat ibadah kita sendiri juga tidak boleh dirusak. Yang ketiga, munculnya aliran-aliran sesat selain agama. 6 agama yang ada di Indonesia, munculnya agama lain itu termasuk contoh penyimpangan. Yang keempat, menghina agama. Ada pertanyaan sampai sini? Sila kedua bunyinya apa? Ya, saat ini sila kedua bertujuan menuntun manusia untuk saling menghormati dan tidak merendahkan orang lain. Maknanya apa? Bahwa masyarakat Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan hak dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak boleh membedakan, ya, sama haknya dan kewajibannya. Kamu mempunyai hak dan kamu harus memenuhi kewajiban. Tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, bahkan fisik, ya, tidak boleh. Tidak boleh membeda-bedakan. Lanjut, contoh tindakan penyimpangan. Tuh, melakukan tindakan semena-mena kepada orang lain, bahkan teman sendiri, memukul, ya, mengejek, pilih-pilih itu tidak boleh. Yang kedua, cuek terhadap penderitaan korban bencana alam, ya, cuek terhadap teman sendiri yang mengalami kesusahan, itu tidak boleh cuek. Yang ketiga, tindakan korupsi,
Ya, kamu tidak boleh korupsi. Sing infak duitnya diambil nggak boleh. Ya infak hari ini 6.000 ya diserahkan 6.000, nggak boleh diserahkan 5.000, 1.000-nya dimasuk kantong, itu namanya tindakan korupsi. Tidak boleh. Yang keempat, tidak menjaga perdamaian. Ini sila ketiga, bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di Indonesia. Maknanya apa? Ya, maknanya itu suatu wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya terwujud dalam satu wadah, yaitu Indonesia. Itu ya. Nilai-nilainya, nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menempatkan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi. Cinta tanah air, ya harus cinta tanah air. Bangga sebagai bangsa Indonesia, rela berkorban. Tindakan penyimpangannya, contohnya terjadi perselisihan, menghina budaya lain, menghina daerah lain, menyebarkan fitnah. Ya, di agama Islam kok ada ya, tidak boleh fitnah. Kenapa? Karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ada istilah seperti itu kan? Membeda-bedakan suku bangsa lain, tidak boleh membeda-bedakan. Kalau kalian membeda-bedakan, itu namanya tindakan penyimpangan. Lanjut, sila keempat apa? Bunyinya. Ya, kelas. Sila ini mengajarkan kita untuk menghargai pendapat orang lain dan mengambil keputusan bersama. Sila yang kelima, bunyinya. Ya, sila ini bertujuan menuntut keadilan bagi semua orang tanpa memandang perbedaan sosial, baik kaya maupun miskin, ya, baik kurus maupun gemuk, baik nggak punya maupun punya, tidak boleh membeda-bedakan, semuanya sama. Ya. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Sila pertama, menghormati teman yang berbeda agama dan tidak merendahkan. Sila yang kedua, contohnya berteman tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau status sosial. Sila ketiga, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar tanpa meminta imbalan. Nah, kalau dikasih diambil apa enggak dikasih? Boleh enggak? Boleh. Nah, kalau dikasih. Tapi kalau minta tidak boleh. Sila 4 contohnya itu menghargai perbedaan pendapat ketika sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Sila yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai manusia. Ada pertanyaan? Kalau tidak, biar fresh kita. Ya, breaking dulu. Silakan pergi. Kita lihat nah. Silakan itu silakannya. Watch the clouds roll by, and I started to smile. Jalan di tempat. I give a friendly wave, and then I think about you. What a happy day. Oh, And I fly like a fire, strong, strong, strong as the lion I was high, high, high as the moon in the sky. And I jump, jump, jump like a kangaroo. I swim, swimming
like a fight. I was strong, strong, strong as the lion. I was high, high, high as the moon in the sky. And I jumped. Nah, ya. Silakan duduk lagi. Ada pertanyaan lagi tidak? Oke, kalau tidak nanti Pak Guru akan bentuk kelompok. Sudah dibentuk kelompoknya ya? Kalau sudah, Pak Guru akan menentukan kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Pak Guru akan membagikan LKPD, nanti dikerjakan secara berkelompok, nanti dibacakan ya hasilnya. Di sini nanti itu LKPD-nya kalian akan mengerjakan sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini. Jelas ya? Ini kelompok 1 langsung dikerjakan. Kelompok 5 langsung dikerjakan. Kelompok 4. 2. Silakan. Yo cepat. Jangan lupa tulis nama kelompok dan nama panggilan juga. Enggak.
Sudah? Ya, kalau sudah, Pak Guru minta salah satu kelompok. Ya, salah satu kelompok pertama silakan maju. Sini. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ukurannya tidak memaksakan keinginan kepada orang lain. Terus sila kedua, langsung sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh hubungan sila kedua adalah tidak melakukan diskriminasi terhadap teman berbeda suku. Sila ketiga, Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Contohnya? ya sila keempat, Sila keempat berbunyi perakitan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan kerohanian. contohnya Ikut serta dalam pemilihan umum dengan bijak. sila kelima, Sila kelima berbunyi perhatian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. contohnya Tidak bersikap boros. ya. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak silakan ditutup. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu buat kelompok satu. Terima kasih. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak, LKPD-nya dikumpul. Sini sini.
kalau tidak 40 ada 1 pemain. Waktunya 1. Oke, kira-kira yang ini banteng kepala tidak melakukan diskriminasi sila berapa? Berapa? Coba ya, ini ya. Tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Oke, sini dulu ya, saya settingkan. Terus bermusyawarah dengan keluarga. Apa? 4. Coba ya. 4 ini ya. Menolong tetangga yang sedang kesulitan. Coba jawab kamu. Ayo, waktunya itu berjalan nih. Apa? 2. Menghargai martabat manusia silakan. Berapa? 5. Coba ya. Oke. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan. 1. Persaudaraan, kebersamaan. Ayo. Berapa? Berapa? Ya, coba ya. Ini mendengarkan pendapat teman. 4. Coba ya. Gotong royong? 4 apa 3 apa 2? 3. Tidak bersikap boros? 5. Berapa? 5. Coba aja ya. Ini. Sekarang tinggal ini. Menggunakan produk kapal. 3. Coba aja. 3 ini. Toleransi antar umat beragama. Membantu teman yang kesulitan. Ikut serta dalam pemilihan umum. 4. Membayar pajak untuk kepentingan negara. Coba ya, jawaban kamu salahnya berapa ini? Enggak. Salah berapa? 1. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak, kita akan membagikan uji komputer. Silakan tulis nama sama kelas. Jangan lupa tulis nama sama kelas.
Selesai? Ya, waktunya habis. Kumpulkan sini. Kumpulkan. Oke, bagaimana perasaan kalian pada pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Perlu diketahui bahwa kita merefleksi ya. Apakah kamu sudah menghormati pendapat teman? Sudah atau belum kira-kira? Terus, apakah saya sudah berlaku adil terhadap teman dan keluarga, adik terutama? Sudah atau belum kira-kira? Terus, apakah kita sudah membantu orang lain tanpa membeda-bedakan, tanpa meminta imbalan? Kalau belum semua, maka mulai hari ini ubahlah perilaku. Ya, bisa gitu ya. Oke, selesai materi hari ini. Kita akan bertemu minggu depan dengan materi lanjutannya, yaitu tentang pengamalan. Kalau ini kan hubungan, kalau minggu depan kita akan mempelajari pengamalan Pancasila dalam masa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, alat tulisnya dikemas, ya, masukkan. Ya, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mungkin doa. Siapa berdoa mulai? Ya, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.